Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Semana 2. Kali ini kita kembali lagi di segmen lesehan tokusatsunya guys ya. Sekian lamanya guys ya. Langsung saja, sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like, dan di share juga ya. Langsung saja kita mulai. Nah, kemarin pagi gitu guys ya, kita sudah langsung diberikan yang hangat-hangat gitu ya. Pertama, di sini kita langsung diumumkan official dari Toei. Berhubung ini ada di tanggal 3 April ya 2026 ya, tanggal perekotan aku ini. Jadi Kamen Rider itu berulang tahun yang ke-55 tahunnya guys ya. Yeay. Di sini kita langsung dikasih tahu teaser pengumuman dari anniversary Kamen Rider ke-50 tahun beserta logonya ya. Jadi logo anniversary ke-50 tahunnya ya, di sini tuh logonya ya biasa-biasa aja sih ya. Tapi ya ada ciri khas dari tulisan Kamen Rider, ada tulisan 50 tahunnya ya, gede ya, berwarna merah, dan tulisan Go Go ya, berwarna hijau. Ya kalian udah tahu ya, warna itu referensi dari Kamen Rider pertama kita, yaitu si Mbah Ichigo ya. Dari tulisan Go Go itu sendiri berarti ya 55, yang dimana Kamen Rider sekarang ya sudah berumur 55 tahun ya. Go Go ya, kalau dalam pelafalan bahasa Jepangnya ya, Go itu kan 5 ya. Kalau tambah 5 ya berarti Go Go ya, seperti itu ya. Di pojok kanan atas berwarna hitam itu ada si Mbah Ichigo yang lagi naikin si motornya, si Cyclone-nya gitu guys ya. Terus di sini ya nggak beberapa lama gitu guys ya, dari pengumuman anniversary Kamen Rider ke-50 tahun Go Go ini, kita langsung dikasih info bejibun lagi gitu guys ya. Ya pertama ya berupa double hero summer movie dari Kamen Rider Z, dan juga si Project Red ya, si Super Sheriff Gavan Infinity ini guys ya. Sebenarnya itu sudah lama sih ya, beberapa hari yang lalu ya sudah diumumkannya gitu guys ya. Tapi ini ya logo resminya ya sudah diresmikan gitu guys ya. Kalaunya ini bakal tayang ya, yaitu si double hero summer movie-nya guys ya, sama kayak si Gabu tahun kemarin gitu guys ya. Nah itu, selanjutnya kita nanti akan diperlihatkan lagi gitu ya 3 Nightmare baru yang kemungkinan ya bakal debut di series Kamen Rider Z ya. Ini nih guys ya, jadi ya juga sudah bersama voice aktor penyuaranya dari si Nightmare itu. Jadi ini bukan Nightmare biasa ya. Jadi ya Nightmare-nya yaitu yang sekelas dengan seperti Catastrophe Gore Nightmare itu ya. Ya ini anggapannya ya kalian udah tahu ya. Tapi ya 3 Gore Nightmare itulah yang nantinya bakal muncul, dan itu sesuai dengan Nightmare para karakter di Z gitu ya. Oke, di sini kita bakal bahas kalau si Baku kan punya Nightmare yang tersembunyi di dalam dirinya gitu ya. Yaitu si Catastrophe Gore Nightmare ya. Jadi di sini ya langsung disuarakan oleh Hirata Hiroaki gitu guys ya. Ini kan sudah muncul guys ya, sampai ke jadi bentuk super formnya ya, si Catastrom itu, dan juga si itu ya Ordem gitu guys ya. Nah selanjutnya di sini ada Punish Gore Nightmare disuarakan oleh Fukuyama Jun ya. Jadi ya kalian sudah tahu lah ya, kalau si Punish Gore Nightmare ini ya punyanya siapa? Ya punyanya si Sick gitu guys ya. Selanjutnya ada si Phantom Gore Nightmare. Di sini disuarakan oleh Hayami Saori. Yang terakhir di sini ada si Oblivion Gore Nightmare disuarakan oleh Takeuchi Junko. Nah, dari keempat Gore Nightmare itu ya cocok logi ya dengan para karakternya. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau Catastrophe Gore Nightmare itu ya si Baku ya, Nightmare yang berada di dalam bawah sadarnya Baku sendiri gitu guys ya. Dan nanti apakah Baku bakal melawan si Catastrophe Gore itu, apa nanti gimana gitu guys ya. Apakah nanti ya setelah dia melawan atau kayak mana gitu guys ya, bakal mendapatkan power up terbaru lagi guys ya, alias si final formnya ya. Si final formnya si Baku ya, dari si Catastrophe Gore Nightmare itu sendiri mungkin lah ya. Terus ya ada si Punish Gore Nightmare ya. Udah tau lah ya, itu Nightmare-nya si Zik gitu guys ya. Si rider ketiga ya dari si Z gitu guys ya. Kalian ya sudah tahu juga. Entah apa nantinya ya, pastinya juga kan ya, di rider ketiga si di Z ini kan ya, apakah nanti bakal muncul atau gimana nantinya gitu guys ya. Masih belum tahu juga gitu guys ya, si Nightmare-nya ini guys ya. Ya nggak tahu sih ya nanti kayak mana proses dari si Sick ini ya, supaya bergabung ke kubu si Baku nanti gitu guys ya. Kita tunggu saja. Selanjutnya di sini ada Phantom Gore Nightmare. Nah ini nih ya, Nightmare cewek yang dipertanyakan punya siapa nih Gore Nightmare ini? Apakah punya Minami atau user baru lagi mungkin ya dari rider keempat si Z? Katanya rumornya ya ada rider baru gitu guys ya, keempat di Z, yang katanya sih sketsanya ya seperti ini. Entah motifnya kucing atau phantom gitu. Kalau emang bener ini sketsanya, berarti rider keempat di Z ya. Jadi ya benar ada tipe cewek gitu ya guys ya. Tapi ya ceweknya ya
pastinya ya punya Phantom Gore Nightmare ini ya di dalam dirinya ya. Mungkin sama kayak Baku dan juga mungkin sama kayak si Zik gitu guys ya, menggunakan kekuatan Nightmare ya. Atau yang bisa dibilang kekuatan dari si kode Somnia itu. Mungkin ya kata si Tri itu ya waktu itu ya. Dan yang terakhir ada si Oblivion Gore Nightmare. Nah, ini masih dipertanyakan ya, punya siapa ya. Kalau si Nox sih ya kayaknya nggak mungkin ya. Katanya kan ada tuh ya rumornya bakal dapat final form ya, power up baru bernama Kamen Rider Nox Midnight Shadow ya. Entah benar apa kagaknya ya. Tapi kalau hanya dari Henshin sound dari si Nox Driver itu memang ada ya suara tersembunyinya ya. Tapi kita masih belum tahu ya Nightmare apa yang nanti bakal digunakan sebagai kekuatan si Nox gitu guys ya. Ya si Oblivion Gore Nightmare ini ya nggak nyambung juga sih ya kayaknya ya dengan si Midnight Shadow itu ya. Apakah Oblivion ini punya villain atau Dark Rider di Z mungkin ya? Bisa jadi sih ya. Apakah bakal jadi musuh terkuat? Entahlah ya. Ya jadinya seperti itu sih ya. Tapi kalau kita lihat dari opening Kamen Rider Z ya, jadi kan ada kayak penampakan 5 Nightmare gitu guys ya. Nah, apakah mungkin keempat siluet dari ini ya adalah si Gore Nightmare ini ya. Dari si Catastrophe, habis itu si Punish, terus ada si Phantom, terus ada Oblivion. Nah, satu ini nih ya, apakah itu menjadi final boss dari Kamen Rider Z gitu guys ya, melawan Nightmare yang terkuat ya. Jadi ya sekelas sama kayak si Catastrophe Gore Nightmare dan teman-temannya gitu guys ya. Tapi ini mungkin adalah yang paling kuatnya gitu guys ya, bisa jadi sih guys ya, masih belum di-spill sih ya. Jadi ya ini kan di-spill sama si Toei langsung gitu guys ya. Jadi ini masih dalam rangka anniversary Kamen Rider ke-55 tahun ya si Gogo. Toei juga mengumumkan akan muncul sosok katanya pengisi suara dari driver utama yaitu si Z Driver ya. Bernama Bapak Koichi Yamedara ya. Bakal muncul di cerita utama dari Kamen Rider Z. Nah, apakah Koichi Yamedara itu bakal berperan sebagai apa nantinya di Z? Apakah jadi petinggi atasan dari kode gitu kan ya guys ya, dari bosnya si Zero mungkin ya. Zero itu kan ya agent juga gitu guys ya, yang mengatasnamakannya ya. Tapi ya dia tuh kan anggapannya kayak penyuruhnya aja gitu guys ya. Tapi mungkin masih ada penyuruhnya dia lagi guys ya, atasannya mungkin guys ya. Bisa jadi si bapak itu jadi si peran dari ini guys ya, peran dari bosnya dari si kode ini ya. Apakah juga bisa jadi final boss gitu guys ya. Entahlah ya, jadi kita tunggu saja sih ya Bapak Yamedara ini ya. Selain itu juga Toei mengumumkan kayaknya bakal ada proyek baru lagi gitu guys ya, bernama The Kamen Rider Chronicle. Ya sebenarnya ini sudah ada sih guys ya dulu ya, waktu di Girls Remix ya kalau nggak salah, yang anak cewek si Mbah jadi Kamen Rider Ains itu ya. Jadi sudah diumumkan The Kamen Rider Chronicle ini ya, pengumumannya ya. Jadi ya ingat guys ya, ini bukan Kamen Rider Chronicle yang di XX itu ya. Jadi ini anggapannya ya movie lah ya, movie ya, atau proyek dari si Kamen Rider Chronicle itu ya. Mungkin ada beberapa proyek Kamen Rider yang berjudul Chronicle, tapi mungkin bakal berfokus kemananya mungkin guys ya. Nah itu mungkin ya. Melainkan ya mungkin ya proyek baru ya berjudul The Kamen Rider Chronicle itu mungkin, atau ya apa gitu guys ya, The Kamen Rider apa gitu guys ya, nggak tahu lagi ya. Selain itu juga ada The Kamen Rider Animate ya. Jadi apakah mungkin ini semacam ada mungkin kayak animasi-animasi dari Kamen Rider gitu guys ya. Entahlah ya. Apa ya, mungkin ini ya atau gimana gitu guys ya. Ya masih belum tahu juga sih guys ya. Selanjutnya ada lagi nih ya, yaitu The Kamen Rider Premium. Katanya sih ya, jadi katanya ini sebuah label ya, sebuah proyek film besar baru yang sedang didirikan untuk menargetkan di berbagai pasar ya, yang lebih luas ya. Berarti ini mungkin bakal tayang secara global mungkin lah ya, film-film besar ya di Kamen Rider Premium ini mungkin guys ya, supaya masuk ke pasar-pasar luar-luar sana lah ya bahasanya ya. Mungkin ya entah film atau penjualan yang bakal meluas ke seluruh dunia juga gitu guys ya, bisa seperti itu sih ya. Masih berlanjut, jadi sambung terus nih guys ya, dalam rangka anniversary 50 tahun Kamen Rider di sini masih diumumkan ya. Jadi nyangkut paut dengan proyek The Kamen Rider Chronicle tadi, guys ya. Nah, jadi ya ini anggapannya kayak judul utamanya aja ya. Tapi di sini juga ya ada dalam rangka dari itu ada Kamen Rider Den-O yang merayakan ke 20 tahunnya ya. Terlihat seperti inilah logonya, anak emasnya si Toei banget ini mah ya, si Kamen Rider Den-O-nya. Jadi ya proyek ini ya sedang tahap produksi, dan kabarnya proyek ini, movie dari Kamen Rider Den-O yang ke-20 ini bakal diumumkan atau diresmikan ya menjelang tahun 2027 ya. Mungkin di akhir Desember ya. Ya kita tunggu saja nanti ya bakal gimana ceritanya. Masih berlanjut juga ya dalam rangka anniversary-nya.
Jadi banyak juga gitu guys si Toei langsung seabrek gitu ya. Kita masih disuguhkan proyek yang banyak betul gitu guys ya. Jadi banyak betul di sini ya. Ada apa aja gitu guys ya. Jadi termasuk ini guys ya. Jadi ini ya memperingati 20 tahun juga sih guys ya. Yaitu 20 tahun dari Kamen Rider Kabuto. Wow sih ya. Ini ya terlihat di situ ya ada Kamen Rider Kabuto tapi kok beda ya, warnanya putih ya. Dan ada Kamen Rider Gatak juga ya. Masih sama sih ya formnya ya. Sepertinya nanti bakal fokus ke dua karakter cerita tersebut ya, si Kabuto dan Gatak ini ya. Entah nanti karakternya apakah balik gitu guys ya, masih belum tahu ya. Mungkin ya teasernya ada ya, tapi kalian bisa cek aja. Terlihat ya berbeda tuh ya si Kabutonya ya. Sepertinya dia bakal dapat kekuatan baru ya, yang katanya berdasarkan collectible itemnya sih ya, yang CSM itu bernama Atlas Zector ya. Jadi apa mungkin ini namanya adalah Kamen Rider Atlas? Ya bisa jadi sih guys ya. Jadi kita tunggu saja. Dan yang terakhir yang paling rame sih guys ya. Jadi ya setelah pengumuman yang tadi yang seabrek tadi ya, pengumuman terakhir ini adalah masih menyangkut paut dengan anniversary Kamen Rider ke 55 tahun ya si Gogo ini ya. Jadi ini dia official resmi langsung dari Toei ya. No trademark board, no lama-lama, langsung gasken ya. Ini dia logo resmi dari Kamen Rider era Reiwa ke-8 setelah Kamen Rider Z tamat, bernama Kamen Rider Mais ya. Wow, langsung logo resmi berwarna loh ya. Gila, keren sih ya. Jadi ya kita bakal bahas di sini ya seperti biasa ya. Biasanya kan ya bakal muncul di bulan Mei mungkin gitu guys ya, atau mungkin bulan Maret ya. Tapi ini pas di bulan April dengan perayaan anniversary ke-55 tahun Kamen Rider ya. Langsung aja gitu guys ya di spill-spill ya, tanpa ada trademark yang dipasang gitu guys ya, dari trademark bot gitu guys ya, dari tulisan namanya gitu guys ya, kayak tahun lalu kayak Kamen Rider Z itu kan ada namanya. Misal ada logo yang berwarna hitamnya gitu guys ya, sampai ke peresmian aslinya gitu guys ya. Nah kalau ini nggak ada gitu guys ya dari Kamen Rider Mais ini ya. Jadi mungkin kita bakal lanjut bahasnya ya. Jadi kalau kita lihat dari tulisan Jepang Kamen Rider-nya sini masih ada ya lah ya. Seperti biasa di bawahnya itu ada Kamen Rider Mais ya. Penulisan Mais-nya ini di sini dalam bahasa Jepangnya mungkin ya model logonya ya Mais gitu guys ya. Ya tulisannya tuh ya Mais ya, MYCH gitu guys ya. Jadi kayak Mitch ya, Mitch gitu guys ya. Kalau penulisannya ya Mitch gitu ya, MYTH, MY-TH gitu guys ya, seperti itu. Jadi ya kalau kita baca dalam bahasa Jepangnya Mais ya, kalau kita bahasa Inggrisnya mungkin Mitch gitu guys ya. Nah, dengan melihat dengan model logonya seperti segitiga dan ada lobang-lobang gitu, nggak tahu apa maksud dari lobang itu ya. Kalau kita lihat dari tulisan lobang itu ya, kalau kita lihat lagi gitu saya, dari tulisan Kamen Rider Mais itu ya berwarna silver dan dilapisi ada kuning dan biru-birunya. Apakah ridernya bakal berwarna silver, kuning dan biru? Bisa jadi sih guys ya. Jadi kita bakal bahas ya apa sih itu Kamen Rider Mais, terutama arti dari MY-TH itu ya, atau Mitch itu ya. Jadi kalau kita baca secara pelafalan bahasa Inggris itu digabung jadi Mitch ya. Kalau bahasa Jepangnya itu bisa dilafalkan dengan Mais ya. Kalau kalian dengar Mitch itu artinya apa ya, jelas bisa diartikan mitos, cerita rakyat, atau legenda ya. Berarti Rider era Reiwa ke-8 ini bakal ngambil tema ini guys ya. Hal-hal yang berhubungan dengan mistis atau mitologi yang legendaris di berbagai dunia mungkin kali ya. Ya bisa nyambung aja gitu guys ya dengan adanya series Kamen Rider yang sedang tayang kayak ongoing sekarang gitu guys ya, secara global gitu guys ya. Sama kayak si Z kan ya, ya tentang nggak apa-apa juga gitu guys ya, yang global-global gitu guys ya, tayang ke seluruh dunia ya. Ya membuat ya pemasarannya lebih tinggi juga gitu guys ya. Jadi ya bakal keren sih guys ya nantinya ya. Bakal kayak apa gitu guys ya nanti Kamen Rider Mais ini ya. Nah, di sini juga ya langsung diumumkan lah ya siapa produser utama dari Kamen Rider Mais ini guys ya. Ya sekalian juga nge-spill dan juga berbicara tentang kutipan dari Kamen Rider Mais ini ya. Jadi ya produser utama dari Kamen Rider Mais ini ya langsung digarap oleh Ibu Naomi Takebe. Beliau langsung ya yang langsung menjelaskan juga tentang Kamen Rider Mais ini ya. Jadi kita coba jelaskan ya kutipan kata si ibunya. Jadi Rider Mais ini ya itu katanya diumumkan lebih awal daripada Rider sebelumnya. Ya padahal Z itu juga lebih duluan sih ya, tapi ya baru trademark ya, baru tulisannya, habis itu ke logonya yang belum berwarna sampai yang berwarna gitu guys ya. Nah itu ya. Kalau ini kan ya udah langsung logo resminya gitu guys ya, langsung diumumkan dengan Toei-nya langsung gitu guys ya.
namanya keluar gitu ya. Biasanya kata si ibu Naomi Takebe ini, trademark rider baru ini ya biasanya diumumkan di sekitar musim panas katanya ya. Sama kayak Zets ya, Kamen Rider Mice ini juga sedang berjalan proses syuting dan produksinya. Menurut aku sih ya cepat lebih bagus, oke-oke aja ya. Jadi ya proses produksinya juga bisa agak lama, agak santai ya, nggak keburu-buru ya banget lah ya. Jadi ya buat ceritanya juga aman kayak Z sekarang ya, yang adem ayem, padat, jadinya mantap gitu guys ya ceritanya. Karena ini berhubungan ada anniversary Kamen Rider ke-55 tahun GoGo ini, makanya trackmat ini ya langsung diresmikan bersamaan perayaannya gitu guys ya. Di sini juga Bu Naomi ya menjelaskan tema Kamen Rider Mice itu adalah sosok yang awalnya dianggap hanya cerita karangan. Hal seperti itu tidak mungkin ada lah ya bahasanya. Mungkin ya sosok dari karakter dari Mice ini nantinya ya hanyalah orang biasa, kemudian menjadi satu-satunya harapan yang membuka masa depan. Dan perlahan-lahan sosok Mice ini ya berubah menjadi sosok yang bersifat mitologis atau legendaris ya. Ya mungkin bahasanya ya nantinya bakal jadi manusia biasa, mungkin ya dianggap Kamen Rider itu ya masih nggak ada gitu. Sampai ya nantinya mungkin ke endingnya ya, mungkin spoiler ke endingnya juga nanti ya bakal si Kamen Rider Mice ini ya bakal menjadi sosok mitologis atau legendaris ya di seriesnya gitu guys ya, seperti itu. Jadi ya konsepnya juga keren sih guys ya kalau didengar-dengar ya. Jadi ya kalau konsep ceritanya ya langsung diberitahukan sang produser utamanya juga dari si Ibu Naomi Takebe ini ya. Nah, si ibu juga bilang ke audiens, mungkin kalian bisa melihat dan bayangkan bagaimana motif dari Mice ini. Kalau kita lihat dari logo udah tau lah ya, yang aku bilang tadi dari segi warna silver, kuning, biru itu kemungkinan jadi color body dari si Kamen Rider Mice ini. Tapi kalau si Ibu Naomi bilang ya, di logo itu kan ada unsur segitiganya, ada lubang-lubang kecilnya dan terdapat berwarna kuning. Ya dari audiens katanya dia tuh bilang ya, apakah motifnya bakal bata, belalang ya? Kata ibu ya, betul ya, kata si ibu ya. Awalnya kan Kamen Rider ini kan dimulai dengan motif kekuatan belalang ya. Maka series Mice ini juga menghadirkan rider yang menggunakan motif makhluk kecil yang tak terduga, namun mampu mengeluarkan kekuatan terkuat dalam pertarungannya. Nah, ya berarti nggak hanya belalang aja sih guys ya. Jadi mungkin ya Mice ini bakal mengambil tema hewan-hewan kecil mungkin guys ya. Mungkin kayak apa gitu guys ya, selain belalang atau hewan-hewan yang belum pernah dikeluarkan mungkin lah ya. Ya seperti itu ya. Tapi yang berhubungan yang kecil yang tak terduga dan mungkin masuk dengan mistis atau legendarisnya itu nantinya bisa kita coba aja gitu guys ya, bayangin sendiri gitu guys ya. Jadi kita bisa lihat-lihat juga dari logo dari si Kamen Rider Mice ini, katanya kan ya segitiga, lalu ada lubang-lubang kecilnya, terus berwarna kuning. Coba kita pikirkan, apakah Kamen Rider Mice ini motifnya adalah tikus guys ya? Dan kalau kita dengar-dengar lagi ya, pelafalan MY strip TH atau Mice atau Mice itu bisa dibaca Mice kan guys ya. Nah, bisa disebut juga kalau bahasa plesetannya mungkin ya mouse atau mice gitu guys ya. Jadi ya bisa diartikan tikus kan ya. Wow, bakal unik banget sih guys ya. Jadi nggak kepikiran aja gitu guys ya. Yang awalnya logo itu kayak susah banget gitu guys ya ditebak. Wah, gabu nih. Wah, misalnya Gits atau Gachar ini bakal gimana ini hewannya atau gimana gitu guys ya. Nah, kalau si Kamen Rider dari Mice ini ya bisa diungkap-ungkap lah ya. Oh, mice ya, tikus mungkin. Seperti itu ya. Jadi ya bisa saja gitu guys, seperti itu ya. Hal-hal unik yang bisa langsung di-spill gitu guys ya, secara nggak langsung ya. Jadi ya jadi ya memang benar-benar tikus gitu guys ya. Jadi kayak binatang atau hewan kecil yang tak terduga ya. Tikus aja ya bisa dijadikan tema sebagai motif Kamen Rider loh ya. Emang keren sih ya Toei itu ya. Untuk memikirkan konsepnya itu ya mungkinkah juga gitu guys ya. Kuning yang dimaksud dan segitiga itu adalah keju yang lubang-lubangnya bolong gitu guys ya, kayak di kartun itu. Ya bisa jadi itu nyangkut paut banget gitu guys ya dengan motif tikus ini gitu guys ya. Terus kalau kita balik logo dari Kamen Rider Mice-nya itu ya, nanti ya semacam berbentuk tikus lah ya. Jadi kalau segitiganya itu mungkin badannya, terus tulisan Kamen Rider itu adalah ekornya dan depannya itu adalah si moncong dari tikus itu. Emang konsepnya emang gile sih ya motifnya gitu guys ya, kayak langsung ketebak dari logonya gitu guys ya. Ya sempat orang-orang juga memikirkan juga sih ya, mungkin ya motifnya bakal apa gitu guys ya. Mungkin dilihat-lihat dari logonya sampai di otak-atik gitu guys ya. Dan mungkin akhirnya rumornya katanya tikus gitu guys ya bakal jadi motif Kamen Rider Mice ini ya. Ya jadinya kita tunggu aja nantinya bakal gimana. Apalagi ya mungkin temanya ya ada tikus dan juga ada mitologinya gitu juga guys ya nantinya ya. Nah sekarang kita coba pikirkan nih guys ya, dengan cocok logi dengan Kamen Rider era Heisei, Rider era Heisei ke-8 ya. Apa? Ya Kamen Rider Den-O kan guys ya. Den-O kan ada karakternya sih ya, si Takeru bersama Imagine-nya. Tuh kayak 2 MC juga tuh ya bahasanya ya.
Nah, Imagine itu apa? Ya Imagine itu kan hayalan gitu guys ya. Jadi kayak nggak nyata gitu guys ya. Nah, kemungkinannya ya bakal sama sih yang ini guys ya. Konsep temanya yang katanya si Mais ini ya hal yang nggak nyata, mitos atau legendaris ini guys ya. Jadi selanjutnya sekarang mungkin kita bakal cocok logikan dengan Rider era Rewa yang menggunakan A sampai Z ya. 01 itu A, AI ya, Artificial Intelligence. Saber itu B, Book. Revise itu C, Contract ya, dengan iblis ya. Gits D, Desire. Gachard E, Equality atau Equip atau Element gitu guys ya. Terus ini ada Gabu F ya, Food kayak makanan jajanan permen dan lain-lain juga atau fantasi ya. Yang terakhir Kamen Rider Z ya, yang terbaru nih guys ya, huruf G. Berarti bisa menandakan temanya mungkin bisa diambil katanya Good Morning, Gashapon atau Gimmick guys ya. Nah, seperti itu. Sedangkan Kamen Rider Mais ini apa ya? Rider ke-8 di era Reiwa, huruf H. Kira-kira apa ya? Kalau menurutku ya H itu adalah history atau hall. Bisa sedikit nyambung sih ya dengan logonya dibahas ya. Tadi ya, baru aja kan guys ya dibahas dengan motifnya yang dipakai oleh Kamen Rider Mais ini ya berhubungan dengan tikus ya. Apalagi dengan ada lubang-lubangnya itu ya. Jadi ya tikus itu kan ya suka sembunyi-sembunyi di lubang-lubang ya. Nah, ini yang kerennya gitu sih. Apakah nanti MC-nya dari si Mais ini ya punya pikiran cerdik layaknya tikus gitu guys ya. Dan terus dia bisa ngendap-ngendap ya menghadapi musuhnya. Bisa jadi sih guys ya. Kalau history ya cocok logi aja gitu sih ya. Cerita atau kisah sejarah ya. Ini cocok lagi aja gitu guys ya dengan myths ya, mitos atau mitologi atau cerita legendaris gitu guys ya. Ya berarti ya bakal luas banget gitu guys ya penjabarannya dari si myths atau mitologis atau legendaris ini ya. Terus besok harinya ya rumor pertama dari Kamen Rider Mais ya. Jadi ya setelah mungkin orang-orang sedang memikirkan dan mengotak-atik dari si Kamen Rider Mais itu, ya jadi awalnya ini sketsa sempat heboh. Katanya ini adalah female Kamen Rider DZ ya. Katanya bakal jadi rider keempat ya. Katanya ya usernya cewek. Dari gambarnya ini ya aja kok ya bentuknya ridernya kok tikus gitu guys ya motifnya ya. Masa iya sih ya si Z ada motif tikusnya ya. Yang awalnya biasa-biasa aja gitu guys ya, nggak ada unsur-unsurnya gitu sih ya. Ternyata ya karena Kamen Rider Myths ini ya udah dibocorkan langsung dari segi konsep ceritanya. Ya membayangkan motifnya seperti apa dari logonya ya ternyata ya sketsa Kamen Rider ini ya kemungkinannya katanya dipastikan bukan untuk DZ. Melainkan rider bermotifnya itu motifnya si Mais ya, tikus ya. Gila sih guys ya, sampai jauh betul rumornya ya ke Mais itu guys ya. Padahal di saat itu ya belum ada trademark atau pengumuman khusus untuk rider baru ya. Tapi ya udah ada gitu guys ya gambar sketsanya katanya begitu ya. Terus juga untuk sketsa collectible itemnya katanya ya memakai telur gimmicknya ya. Ya sempat ya gimmick dari si item collectible-nya si Kamen Rider ini gitu guys ya. Tapi ya itu kan waktu di Z kan berbeda lagi ya. Anggapannya ya kok Z itu kan kapsem tapi kan kok telur gitu guys ya. Kayak apa gitu guys ya. Kayak aneh gitu guys ya. Walaupun ya cocok aja gitu guys ya, bulat-bulat gitu guys ya kayak Gashapon. Ya gitu. Tapi ya ternyata ya rumor ini katanya dijanjikan adalah untuk di Kamen Rider Mais gitu guys ya. Seperti itu ya. Bisa jauh-jauh banget gitu guys ya kepikiran sampai situnya ya. Sedikit tambahan lagi ya. Jadi di sini ya baru aja info leak bocoran di lokasi syuting dari Kamen Rider Z. Terlihat di situ ada sosok Kamen Rider Z yang mirip warnanya dengan Catastrophe Gore Nightmare. Apakah itu final form Kamen Rider Z? Kemungkinannya iya sih guys ya. Katanya kan nama final form dari Kamen Rider Z ini kapsemnya bakal menggunakan Extreme Rise Capsem ya. Mungkin nama Kamen Rider Z-nya adalah Extreme Rise ya. Nah, mungkin bisa jadi itu sosok final form-nya. Dan juga sudah ada yang gambar sketsa dari final form Kamen Rider Z Extreme Rise ini ya. Selain itu juga ada sosok rider yang lagi duduk. Nah, apakah kemungkinan itu bentuk power up atau final form dari Kamen Rider Nox yang kabarnya bernama Kamen Rider Nox Midnight Shadow? Bisa jadi, guys ya. Di situ warnanya kan kayak mungkin biru-biru ungu gitu, guys ya. Mungkin kali ya. Yang di sini juga gambarnya agak buram gitu guys ya karena difoto dan juga blur gitu guys ya, namanya juga bocor. Ya intinya kita tunggu saja lah ya bakal gimana nantinya. Selain itu juga setelah leak lokasi syuting tadi ya, langsung ada orang yang gambar sketsa dari final form Kamen Rider Nox Midnight Shadow ini kabarnya namanya ya. Ya jadi bentuknya sama aja seperti Kamen Rider Nox biasa, tapi mungkin ada semacam motif-motif tambahan duri-durinya, terus sampai ke badannya juga, tapi warnanya sini putih biru gitu guys ya, kayak Midnight Shadow gitu guys ya, bayangan di tengah malam gitu guys ya, seperti itu ya. Jadi ya ada juga kapsem yang katanya ya Midnight Shadow itu ya seperti itu ya. Ya seperti itu sih guys ya, capsem yang dua gitu guys ya. Makanya kan diaktifasi dari si Nox Driver kan ada suara kayak gitu guys ya. Yang suaranya juga kayak enak gitu guys ya, kayak didengar gitu guys ya. Ya itu pasti kita tunggu saja guys ya. Terus lagi masih ada info tambahan. Jadi hari ini ya baru ada rumor lagi tentang Kamen Rider Mais.
Ya pastinya adalah ya beberapa rumor sebelumnya, tapi ini ada sedikit tambahan gitu guys ya. Katanya untuk tahun ini MC kita ada 2 cowok katanya. Katanya ya, 2 ini ya apakah bakal seperti double yang nantinya bakal Henshin. Ya, 2 orang bakal Henshin menjadi satu tubuh rider. Apakah sama kayak Revice, 1 manusia dan 1 iblis, dan terbentuk 2 rider ya, Revice dan Vice itu guys ya. Masih bingung sih guys ya kalau masalah MC-nya 2 gini guys ya. Ya bakal seperti apa nantinya, apakah personality-nya beda atau gimana nya gitu guys ya, atau nggak tahu guys ya. Atau mungkin bahasanya 2 cowok ini mungkin ada MC dan juga mungkin secondary ridernya cowok gitu guys ya. Terus katanya juga ini ya, MC cowoknya ini nantinya, dan mungkin satu MC-nya lagi mungkin atau secondary-nya itu juga nantinya alat perubahan Henshin-nya itu bakal menggunakan driver belt yang di pinggang gitu guys ya. Jadi ya drivernya ya benar-benar di pinggang gitu guys ya. Nah, apakah bakal balik lagi nih guys ya ke driver yang sebelumnya kayak ke series Gabu gitu guys ya? Atau nanti mempertahankan konsep dari si Zets yang beltnya kayak tas lempang itu? Mungkin bisa saja sih guys ya. Jadi kita lihat saja nanti. Selanjutnya, selain 2 MC cowok tadi gitu guys ya, atau si secondary-nya tadi sama MC-nya, ada lagi 1 cewek katanya ya. Nah, ini katanya bakal jadi rider juga. Katanya alat Henshin-nya bakal menggunakan driver belt sama seperti di Zets ya, yang di dada. Ya intinya kita lihat saja nanti ya untuk gimmick collectible itemnya ya seperti apa nanti atau gimana gitu guys ya. Terus untuk gimmick collectible itemnya katanya device Henshin-nya tuh berupa telur egg gitu guys ya. Jadi ya sama lah ya dengan ku kasih tahu rumor sketsa Female Rider itu, yang ternyata rumornya itu ya si Mais katanya ya. Selain itu juga katanya selain motif dari Mais yang katanya tikus, ada lagi nih guys ya berupa kucing. Ya kucing ini mungkin yang MC yang 2 tadi mungkin, atau si secondary-nya tadi. Terus ada serigala atau anjing ini guys ya, motifnya untuk motif si ceweknya gitu guys ya. Wah, bakal unik banget sih guys ya motifnya ya. Bisa luas banget ya, apalagi ya sampai dimitos-mitoskan nantinya guys ya, apalagi kan dengan hewan-hewan kecil yang tak terduga gitu guys ya. Nah, itu masih jadi misteri gitu guys ya. Pasti motifnya bakal unik-unik semua gitu guys ya. Hal yang terkecil kan masih banyak tuh guys ya. Tak semut kah nanti jadi rider? Kayak gapan dong? Yang nggak tahu sih guys ya. Oke guys, mungkin segini dulu kita bahas untuk seluruh pembahasan dari Kamen Rider Anniversary ke 55 tahun Go-Go-nya gitu guys ya. Dari atas sampai bawah sampai yang terakhir kita langsung diresmikan dari Kamen Rider Mais ini guys ya. Ya pastinya kita tungguin saja seperti apa updatean kelanjutannya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye guys. Metal.